kamu di mana, Kosta? Halo bos, saya lagi di hutan bos, lagi berburu. Dapat bos. Aduh, ngapain kamu di hutan? Tidak masuk kerja lagi hari ini? Enggak bos, kan hari ini libur, cuti bersama. Cuti? Sudah mulai bikin aturan sendiri kamu ya? Kantor kita tidak ada cuti, mau saya kasih SP kamu. Kaget. Meski ku rapuh dalam langkah, kadang tak setia. Aduh, maaf bos, jangan kasih saya SP. Saya taunya hari ini pengumumannya libur di kantor. Aduh, saya bercanda kok. Kita memang lagi cuti hari ini. Jadi bos, ada yang bisa saya bantu bos? Jadi begini, saya ini sangat khawatir dengan kebocoran data akhir-akhir ini. Kita harus lakukan sesuatu untuk melindungi aset digital perusahaan kita. Apa yang bisa kita lakukan? Oh, betul itu bos. Kita harus segera mengamankan aset digital kita. Nah, menurut saya ini salah satu cara yang sangat efektif ialah kita terapkan sistem manajemen keamanan sistem informasi. Nah, ada yang namanya itu dengan standar ISO. Apa itu ISO? ISO 27001 adalah standar internasional yang sengaja dirancang untuk memanajemen keamanan informasi. Dengan merek ini, kita bisa menerapkan kerangka kerja yang kompetensi untuk melindungi aset digital yang ada di perusahaan kita. Bagus, bagaimana kita bisa menerapkannya pada perusahaan kita? Ini saja bos, saya ada kenalan tim ahli yang memiliki pengetahuan dan keahlian dalam keamanan informasi serta pengalaman dalam menerapkan ISO 27001 ini. Nah, nanti saya akan kumpulkan mereka dan saya yakin mereka bisa membantu kita dalam proses penerapan standar ini di perusahaan. Nah, mantap. Saya sangat menghargai usaha Anda dalam menangani masalah ini. Tolong beritahu saya setelah tim ahli terkumpul agar bisa melanjutkan dengan penerapan ISO 2071 ini. Siap bos, saya akan segera menghubungi mereka dan mengadakan pertemuannya. Nah, nanti saya akan memberitahu kepada bos secepat mungkin. Terima kasih, saya yakin dengan langkah ini kita dapat mengamankan aset digital perusahaan yang lebih baik lagi. Baik bos, saya akan berusaha sebaik mungkin untuk perusahaan kita. Halo, selamat siang. Nah, ini saya Kosta, saya mewakili perusahaan P2FS. Kami sedang mencari tim ahli dalam keamanan informasi untuk membantu kami menerapkan ISO 27001. Apakah Anda beserta tim bersedia untuk bertemu dengan kami dan membahas lebih lanjut? Oh, baik, jika Anda bersedia, pertemuan mungkin akan diadakan di kantor perusahaan kami pada tanggal 27 Juli 2023. Apakah Anda bersedia pada waktu itu? Oke, baik, terima kasih. Nah, nanti jika Anda memiliki materi, referensi atau dokumen yang ingin Anda bagikan, boleh Anda persiapkan terlebih dahulu untuk dibawa pada saat rapat dengan perusahaan kami. Oke, baik, terima kasih atas kerjasamanya. Selamat siang. 3 days later, 3 weeks later, many months later. Selamat datang. Baiklah, saya dan Febriana akan menyampaikan ISO 2007 yang mengenai tentang keamanan sistem informasi. Apa itu ISO? Itu ISO adalah standar nasional yang dirancang untuk manajemen keamanan informasi. Dengan menerapkan ISO, perusahaan dapat mengidentifikasi, mengelola,
dan mengurangi risiko keamanan yang berkaitan dengan digital asset. Terima kasih kepada Dian Febriana. Baik, saya akan menanyakan apa keunggulan menerapkan ISO 2071 bagi perusahaan kami. Ada beberapa keunggulan seperti pertama, ISO membantu menciptakan kerangka kerja yang terstruktur untuk mengelola keamanan informasi, termasuk dalamnya kebijakan, prosedur, dan tindakan pengendalian yang dapat membantu mencegah kebocoran data. Kemudian ISO juga meningkatkan kesadaran karyawan tentang pentingnya keamanan informasi dan melibatkan mereka dalam proses peningkatan keamanan. Baiklah, saya akan melanjutkan keunggulannya dari tim ahli pertama, yaitu selain itu ISO 27001 ini juga memberikan kepercayaan kepada para pemangku kepentingan atau stakeholder seperti pelanggan dan mitra bisnis. Dengan adanya sertifikat ISO ini, perusahaan dapat menunjukkan komitmen yang jelas terhadap keamanan informasinya, serta dapat meningkatkan kepercayaan dan reputasi suatu perusahaan. Selanjutnya yaitu dengan menerapkan ISO ini dapat membantu perusahaan untuk mengidentifikasi dan menangani risiko keamanan informasi secara proaktif. Dengan melakukan penilaian risiko yang komprehensif, kita dapat mengidentifikasi potensi keamanan, mengevaluasi dampaknya, dan mengambil langkah-langkah untuk mengurangi risiko tersebut. Baik, bagaimana cara kami menerapkan ISO 27001 di perusahaan kami? Baiklah, selanjutnya cara penerapan dari ISO 27000 adalah yang pertama, kita perlu melakukan pemahaman dan penilaian awal terhadap situasi keamanan informasi perusahaan. Ini akan melibatkan identifikasi aset digital yang penting, mengevaluasi resiko yang ada, dan menetapkan tujuan keamanan informasi yang ingin dicapai. Lalu setelah itu kita dapat merancang dan mengimplementasikan kebijakan dan prosedur keamanan informasi yang sesuai dengan standar ISO 27001. Ini melibatkan perlindungan fisik dan logis terhadap aset digital, pengelolaan akses, manajemen kebijakan, dan tindakan pengendalian lainnya. Proses ini juga melibatkan kesadaran dan pelatihan karyawan mengenai keamanan informasi, serta pelaksanaan kegiatan pemantauan, pengukuran, dan perbaikan terus-menerus atau berkelanjutan. Selain itu, audit internal dan audit eksternal juga diperlukan untuk memastikan kepatuhan dan efektivitas sistem manajemen keamanan informasi yang telah diterapkan. Lalu setelah itu ada proses implementasi. Perusahaan harus menjaga dan memelihara keamanan informasi sesuai dengan standar ISO 27001. Ini termasuk melakukan evaluasi rutin, pemantauan keamanan, dan peningkatan secara terus-menerus dengan perubahan lingkungan bisnis dan ancaman keamanan yang akan muncul. Terima kasih atas penjelasannya sangat detail. Saya sangat menghargainya. Kemudian pada pertemuan selanjutnya apa yang harus dilakukan? Baiklah, kami akan menentukan harinya terlebih dahulu kapan kami dapat mengimplementasikan ISO 27001 ini ke perusahaan.